Ya, kalau saya berasa bersyukur dan berterima kasih, dan tentunya jangan dulu menjadi program nasional, uji dulu kompetensinya, sukses atau tidak. Dan kami juga sedang menyiapkan program turunannya. Setelah nanti dari komplek pelatihan militer ini, mereka nanti akan masuk ke sekolah khusus yang disiapkan di setiap kabupaten kota, yang mereka sekolahnya seperti anak-anak berbakat. Jadi mereka sekolah khusus sepak bola saya dulu punya, nanti mereka masuk dalam sebuah komplek barak, gurunya guru biasa, kepala sekolahnya kepala sekolah biasa, tetapi mereka itu nanti didampingi oleh tim peningkatan mentoring disiplin dari kalangan TNI. Target yang sekarang 28 hari. 28 hari, setelah itu kenaikan kelas. Kan nanti bulan Juni kenaikan kelas. Kalau kenaikan kelas mereka kembali ke orang tuanya karena sudah waktunya libur. Oh, sudah ada surat edaran yang disampaikan ke Bupati Wali Kota di seluruh Jawa Barat. Sudah edaran gubernur, sudah ada. Konsekuensinya dari pembiayaan. Dari SE itu apa? Gimana? Konsekuensi dari surat edaran itu kalau misalnya tidak mengamanatkan dengan surat. Ya, konsekuensinya kan gubernur punya piranti-piranti. Kita punya akses anggaran terhadap kabupaten kota yang kita miliki. Oh, bisa diancam. Ya, kita bukan diancam ya. Kita kan gini, apakah bupati masih nyaman kalau di depan kantornya banyak orang bawa celurit? Kan nanti mereka yang merasakan, gitu loh. Apakah bupati masih nyaman kalau setiap minggu ada yang masuk rumah sakit yang harus dibiayai karena ditusuk, karena dilempar pakai batu? Mungkin akan diperkuat dengan pergub. Setelah ini akan kuat kami dengan pergub. Iya. Soal kebijakan vasektomi juga menuai kritik. Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu, bisa dilihat di media sosial saya. Media sosial saya adalah pada penerima bantuan yang anaknya banyak diharapkan berkeluarga berencana. Dan berkeluarga berencana itu kalau bisa melakukan laki-laki, dan tidak vasektomi saja, kan ada yang lain, ada pengaman. Kenapa saya lagi dari Tempo, ada beberapa yang bisa tanyakan. Yang pertama terkait dengan tadi sudah disampaikan bahwa program ini tuh jangka pendek, untuk jalan keluar, untuk jalan pendek mengatasi banyaknya anak-anak nakal. Nah, kalau jangka pendek berarti apakah akan ada jangka panjangnya seperti apa? Karena kan kalau dari beberapa pakar dan beberapa psikolog juga itu mengatakan kalau kepatuhan yang akan muncul dari program ini itu adalah kepatuhan yang sementara seperti itu. Nah, kedua, tadi dari Kemen PPA mengatakan bahwa program ini itu hasilnya itu tidak akan panjang kecuali ada pendidikan juga kepada orang tuanya, karena muncul masalah itu dari sosial. Nah, itu juga bagaimana pendidikan ke orang tua? Ya, yang pertama kalau jangka panjang kita akan bikin sekolah yang itu permanen tadi. Sekolah, dan di sekolah itu anak sudah akan dibikin kejuruan. Dia pengen jadi apa? Pengen jadi tentara, polisi, pengusaha, kemudian seniman. Kita buat, olahragawan, kita akan buat. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintah itu nanti akan mengintervensi dalam penataan ruang. Satu, tata ruangnya diperbaiki, sanitasi lingkungannya diperbaiki, rumah-rumah rakyatnya diperbaiki, akses jalannya diperbaiki. Tetapi kalau sampai pemerintah mengatur orang tua tidak boleh bertengkar, itu nggak bisa. Misalnya suami dengan istrinya bertengkar terus, sehingga anaknya tidak betah di rumah, depresi, broken home. Kan tidak mungkin gubernur ngurusin rumah tangga. Nah, itu kesadaran orang tuanya kalau itu. Artinya berarti nanti anak-anak yang sudah masuk ke barak itu kemungkinan besar akan pindah ke sekolah. Sekolah. Dipindahkan berarti. Iya, dipindahkan ke sekolah yang sekolah itu diperuntukkan untuk minat dan bakat. Mekanismenya apakah itu laporan dari kepolisian karena itu anak-anak bermasalah, atau dilaporkan dari orang tuanya? Iya, begini. Polisi kan menjaring dua. Yang pertama yang berproses berdasarkan hukum pidana anak. Kan ada mekanismenya. Dan yang harus menjadi perhatian kita semua adalah di setiap kabupaten kota tidak ada lapas untuk penitipan anak. Rata-rata tinggal di kantor anak itu. Nah, ketika tinggal di kantor anak itu bagaimana? Kan ini harus ada solusi. Nah, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah yang terjaring oleh kepolisian tidak semuanya berproses pidana. Ada yang kemudian menjadi kompromi kedua belah pihak. Nah, ketika kompromi kedua belah pihak ini, polisi mengembalikan pada orang tua. Orang tuanya tidak sanggup lagi
Ya orang tuanya yang meminta kami untuk melakukan pendidikan khusus. Berarti setelah dari keputusan dari kepolisian. Iya. Itu rata-rata anak yang dijaring di kami adalah setelah kepolisian tidak lagi menangani dari sisi aspek pidana anaknya. Pak, untuk pengawasannya sendiri dari Pemprov tuh masih terlalu pengawasan atau mungkin secara rutin ke barang-barang? Setiap hari ada pejabat dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat yang piket di situ. Ada dokter di situ, ada psikolog di situ, ada guru ngaji di situ. Kalau ditemukan ada indikasi kekerasan gitu Pak, apakah akan dievaluasi atau diberhentikan program ini? Ya kalau ada indikasi kekerasan kami pasti melakukan langkah-langkah penanganan dan sampai hari ini tidak ada. Pak, apakah Kementerian HAM ikut andil untuk program mengajar ini? Siapa? Kementerian HAM Oh kami mengundang nanti ada bimbingan untuk anak-anak agar memahami hak asasi manusia, mana hak dan mana kewajiban sebagai warga negara. Kami sudah meminta berkunjung Pak Menteri. Nanti kan ada Pak Kanwil akan menjadi mitra kami. Nanti ada pengajar dari Kanwil untuk mengajar tentang hak asasi manusia. Dan memantau, saya minta Kanwil HAM Provinsi Jawa Barat untuk memantau apakah kegiatan kami bertentangan dengan HAM atau tidak. Siap. Bapak, ini kan selama 28 hari anak-anak itu dibarak kan. Terus untuk nilai mereka di sekolah formal mereka ini bagaimana Pak? Karena mereka mengikuti ujian dan pendidikan biasa. Dan mereka terkoneksi kepada sekolahnya dan tetap menjadi siswa. Nah, kalau nanti ke barak khusus yang Bapak bilang minat dan bakat, berarti mereka keluar dari sekolah formal? Enggak, mereka tetap terdaftar. Itu pernah saya lakukan ketika dulu saya bikin klub sepak bola, namanya Asad Jaya Perkasa. Statusnya tetap di sekolahnya masing-masing, tetapi belajarnya di situ. Nanti kepala sekolah gurunya sering memonitor. Kan ada sekolah bisa jarak jauh. Ini seberapa besar sih atau seberapa yakin optimis pendidikan militer ini akan bisa mengubah sikap perilaku anak di Jawa Barat seluruhnya, itu seberapa besar dan seberapa yakin? Oh, saya sangat yakin 100% ini berhasil. Dan kita kan lebih baik punya keyakinan dan melaksanakan daripada melakukan pembiaran. Apakah sudah melakukan survei terlebih dahulu Pak untuk melakukan pendidikan militer ini? Oh iya. Begini, bukan pendidikan militer ya, Ya. pendidikan di barak. Iya. Tolong jalan itu. Iya. Jadi bukan pendidikan militer, tapi pendidikan di barak. Oke? Jangan sampai nulis judulnya pendidikan militer ini, tidak boleh ya. Dan Klarifikasi ya. sebenarnya juga sekarang tidak barak militer juga. Kalau Dodik itu kan sudah